Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. So we are trying to progress that in collaboration with various governments and overseas parties. Now, we also have other projects that we are looking at. Pemerintah pensiunkan PLTU, begini rencana produsen batubara. Pemerintah berencana mempensiunkan PLTU batubara secara bertahap hingga 2060. Upaya ini dilakukan untuk netral karbon dan membuat produsen batubara harus bersiap melakukan hilirisasi. Apalagi selama ini batubara dianggap menyumbang emisi karbon tertinggi selain karbon dioksida. Dalam hal ini, pemerintah memiliki maksud ingin mempercepat transisi ke energi baru terbarukan, yakni merujuk pada KTT COP26, dan Indonesia pun bertekad untuk mendukung pensiun dini fasilitas pembangkit batubara. Berdasarkan peta jalan yang dibuat pemerintah, pada tahun 2031, pemerintah akan mempensiunkan PLTU tahap pertama untuk substrikal. Selain itu, investor dari belahan dunia juga mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasional pembangkit batubara lebih awal sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah mengidentifikasi sebesar 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap batubara yang masuk ke dalam daftar pensiun dini. Namun untuk mematikan pembangkit-pembangkit itu, Indonesia membutuhkan dana sebesar 20 hingga 30 miliar dolar AS selama 8 tahun ke depan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nantinya pembangkit batubara akan digantikan oleh pembangkit dari energi baru terbarukan sebagai komitmen Indonesia untuk mencapai target Nationally Determined Contribution di 2030 dan Net Zero Emission pada 2060. Kapasitas pembangkit listrik pada 2060 diproyeksikan akan mencapai sebesar 587 gigawatt, di mana sebesar 35 gigawatt akan dipasok dari PLN. Menyikapi rencana pemerintah Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resource Tbk Dilep Srivastava telah menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung penerapan energi hijau di Indonesia. Meski demikian, batubara tetap masih dibutuhkan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Kami juga terus mengembangkan proyek batubara bersih seperti gasifikasi. Kami tengah mengembangkan proyek metanol mencapai 1,8 juta ton yang bisa beroperasi pada 2024 mendatang, kata Dilep. Dilep Srivastava membenarkan bahwa batubara menjadi kontributor utama terhadap karbon dioksida dan emisi. Namun pihaknya juga memiliki pandangan lain terkait kenyataan di lapangan berbeda. Salah satu yang ia sebutkan ada permintaan energi dan daya terus bertambah pesat. Pasca pemulihan pandemi, penambahan akan terus bertambah kuat. Faktanya, secara global batubara masih menjadi 50% dari bahan baku dari setiap daya yang dihasilkan dan di Indonesia sekitar 60% hingga 70%. Sementara ini, menurut Dilep Srivastava, belum ada yang dapat menggantikan batubara secara kapasitas, ketersediaan, dan harga terjangkau. Untuk itu, menurut Dilep Srivastava, Indonesia butuh setidaknya 20 tahun sebelum tindakan mencari pengganti yang terjangkau dapat dilakukan. Berdasarkan berbagai riset, untuk Indonesia setidaknya membutuhkan 40 miliar US dollar untuk memulai pensiun dini PLTU. Untuk itu, menurutnya langkah ini tidaklah mudah dan dibutuhkan proses. Untuk itu, dalam strategi jangka panjang untuk 10 hingga 15 tahun ke depan, hilirisasi dilakukan melalui gasifikasi batubara. Lewat anak usahanya Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia, perusahaan akan berperan sebagai pemasok batubara untuk proyek gasifikasi. Selain hilirisasi batubara, perusahaan juga melakukan diversifikasi dengan meningkatkan kontribusi anak usahanya PT Bumi Resource Minerals Tbk yang bergerak di sektor penambangan emas dan logam. Dilep mengatakan emas, seng, tembaga, dan timbal yang diproduksi perusahaan memiliki proses yang menjanjikan di tengah fase super cycle. Bukan main, Jokowi beberkan keuntungan penggunaan mobil listrik. Presiden Joko Widodo memaju industri dan penggunaan mobil listrik serta kompor listrik. Hal ini guna mengurangi impor minyak mentah dan BBM sehingga menguatkan raca pembayaran. Presiden Jokowi dalam arahannya kepada komisaris serta direksi PT Pertamina dan PT PLN mengatakan ada dua keuntungan dengan mendorong pengembangan mobil listrik maupun kompor listrik secara nasional. Keuntungan pertama adalah kelebihan pasokan listrik PLN bisa terserap.
Kedua, Pertamina bisa mengurangi impor minyak sehingga neraca pembayaran terus surplus. Misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya. Karena di PLN oversupply, artinya supply dari PLN terserap. Impor minyak di Pertamina jadi turun, kata Jokowi. Goal besarnya dari pengalihan energi ini adalah negara Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran yang sudah berpuluh tahun tidak bisa diselesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Penggunaan mobil listrik dapat membuat Pertamina mengurangi impor minyak dan dampak selanjutnya adalah memangkas kebutuhan dolar AS sehingga akan memperkuat nilai tukar rupiah. Jika rupiah menguat karena impor yang terus menurun, ekonomi Indonesia secara fundamental akan lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina dan PT PLN untuk segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau. Dari janji setiap tahun 100 miliar dolar untuk semuanya, untuk seluruh dunia setiap tahun. Nah, jangan yang memberikan bayangan angka tapi duitnya nggak nongol. Kita ngomong belak-belakan saja. Ini yang harus mulai disiapkan. Mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geothermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu. Semuanya mulai diidentifikasi dan karena akan ditekan kita. Jokowi menilai bahwa apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat mempengaruhi mata uang Indonesia. Di sisi lain, PT PLN Persero juga pernah melakukan uji jalan mobil listrik untuk membuktikan besaran penghematan yang diperoleh jika menggunakan mobil listrik dibanding dengan mobil konvensional berbasis bahan bakar minyak atau BBM. Uji coba ini dilakukan langsung oleh jajaran Direksi PLN Sabtu 13 November 2021 lalu. Ternyata tak disangka, penghematannya pun cukup besar. Jika dihitung-hitung, maka pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 alias ceban saja untuk menempuh jarak 72 km. Jika dibandingkan dengan BBM, maka dengan jarak tempuh 72 km, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp60.000 dengan asumsi harga BBM sebesar Rp9.000 per liter. Selain lebih hemat, akselerasi tarikan mesin mobil listrik juga lebih kencang daripada mobil biasa dan juga tidak bising karena mobil listrik ini senyap. Penggunaan mobil listrik banyak membawa manfaat jika dilakukan secara masif, seperti mengurangi emisi karbon bisa terasa lebih cepat. Dengan mobil listrik per kilowatt listrik, PLN hanya menghasilkan emisi karbon sebanyak 0,85 kg saja. Selain itu, dengan menggunakan mobil listrik, pemerintah bisa mengurangi beban current account deficit atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah. Langkah PLN menjajal mobil listrik ini untuk memastikan kepada pelanggan untuk tak ragu menggunakan kendaraan listrik. Selain terbukti lebih hemat dan ramah lingkungan, PLN dalam mempercepat penetrasi pasar kendaraan listrik juga menyediakan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Saat ini tercatat sudah ada 47 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang beroperasi di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun nanti akan ada 67 unit SPKLU yang beroperasi lagi.